bukan masalah keren-kerenan. Bisnis ini bukan masalah keren-kerenan. Ini sebenarnya materi saya nih panjang nih sebenarnya kan. Jadi lihat pasarnya, kebutuhan pasar. Oh ternyata pasar bukan butuh yang produk aneh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari Mahasiswa Universitas UIN semester 6. Oh, iya. Iya kan? Semester 6 ya enggak apa-apa. Kami dari mahasiswa FEB Universitas UIN sedang berada di Jakos. Nah, Kita bisa lihat ya. bisa lihat. Mantap. Oke, Sip. Nah. Jadi kebetulan kami ada tugas mata kuliah. sip, lanjut. Mata kuliah perekonomian Indonesia. Jadi disuruh melihat usaha yang prospeknya jangka panjang dan kami pilih Jakos kenapa? Karena kita tahu histori Jakos ini dari 2007, Bung. Oke, sip. Jakos sendiri, mungkin teman-teman belum tahu Jakos itu apa. Jakos ini merupakan dulunya itu Raja Kaos. Nah, sekarang ini merupakan namanya itu Jambi punya kaos. Jadi yang dijual kemarin sempat review ke dalam. Jadi bukan cuma kaos, tapi ada kayak aksesoris gelang. Banyak sih. Ntar kita lihat masuk aja ke dalam. Oke, Jakos juga ini merupakan oleh-oleh khas kota Jambi. Jadi buat teman-teman yang datang dari luar kota Jambi bisa ke sini untuk oleh-oleh kerabatnya, teman-teman dan yang lain. Oke, untuk selanjutnya kita review ke dalam. Ayo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, Pak. Siap. Saya Ya. Wahyu Dwi Septian Berlian Tanwa. Santosa ya. Ini Gimana? kami dari mahasiswa UIN, Hmm. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Oke. Islam, jurusan Ekonomi Syariah semester 6, Pak. Jadi kebetulan kami ada mata kuliah perekonomian Indonesia yang mana tugasnya melihat bisnis atau usaha yang bakalan naik untuk beberapa tahun yang akan datang, Amin. 5 tahun atau 10 tahun yang akan Siap. datang. Dan kami pikir Jakos salah satu usaha yang kami anggap baik di Jambi Amin. untuk prospek ke depannya. Oke. Di masa-masa itu ya semakin apa itu namanya? Enggak hilang dari zaman gitu loh, Pak. Mungkin langsung saja. Oke, siap. Apa ini kira-kira yang bisa Ini saya Pak, bantu? mungkin Bapak bisa menceritakan tentang profil Jakos ini sendiri bagaimana? Dari sejarahnya gitu kan. Sejarah ya. Iya. Jadi tentang Jakos sendiri, kalau kita Jakos itu lahir 21 September 2007. Sudah lahir belum? Jadi Sudah, Pak. kita lahir di 2007 saat saya persiapan mau resign dari perusahaan farmasi. Jadi waktu itu idenya tercetus di 2005 waktu kami balik ke Jambi. Jadi kami balik ke Jambi, kami bawa oleh-oleh, bingung. Ini kok oleh-oleh Jambi kok kerupuk kemplang sama pempek gitu kan? Apa nggak ada identitasnya? Nah, karena krisis identitas tadi kita buat kita sepertinya harus berbuat sesuatu nih buat Jambi. Cuman apa? Nah, pas balik ke Solo lagi dalam perjalanan waktu, singkat cerita ketemulah kok gitu saya buat oleh-oleh Jambi Bay kan untuk bisa menyampaikan Jambi melalui oleh-oleh. Nah gitu. Maka lahirnya 2007 sebelum saya resign. Nah,
Kenapa nama Jakos? Dulu karena nama konveksinya Raja Kaos. Raja Kaos, jadi dibikin Jakos. Diambil ujung-ujungnya Jakos, biar keren, S-nya diganti dengan Z. Dan ternyata Jakos pakai Z itu di dunia maya, di internet itu kita baru lihat itu ada lembaga dari Eropa, Jerman atau apa itu pakai nama itu. Nah, untuk menjadi identitas yang berbeda, karena kita buat web juga, maka ada Jakos Beyik. Beyik ini adalah bagus, enak atau lezat bahasa Sukana Dalam. Saya baca buku dari Sekolah Rimbanya Butet Manurung. Ada kata Beyik karena dia suruh makan ulat, geli-geli pasti dia suruh makan, enak ulatnya gitu kan, anak ulat itu kan, anak rapah namanya itu. Jadi makanya Jakos Beyik gitu loh. Jadi dalam perjalanan gitu. Itu dari nama dari tahun. Nah, setelah bawa ke Jambi, kita berpikir waktu itu belum ada mentor ya. Zaman saya itu kan mentoring atau kelas entrepreneur itu tidak se-booming sekarang ya. Sekarang lebih gampang. Terus setelah dalam perjalanan baru ingat, ternyata sebuah bisnis itu dijalankan melalui masalah apa yang akan kita berikan solusi pada orang lain. Kita bukan bicara produk. Kalau bicara produk tapi nggak ada pasar, ngapain gitu kan. Maka sebenarnya saya dulu udah melakukan, saya ingin menyelesaikan masalah orang. Siapa masalah orang? Para tamu yang hadir ke Jambi untuk buat oleh-oleh ke kampung halamannya, buat saudara, kerabat, dan lain sebagainya, tapi bingung. Nah, saya sudah memberikan solusi. Yang kedua, memberikan solusi bagi warga Jambi untuk ayo dong bangga pakai kaos Jakos gitu. Itu sejarah sekilasnya. Kalau untuk Bapak ini kan pendiri founder dan owner. Iya. Ini Bapak aslinya dari mana ya? Kok kayaknya tadi dari dengar ceritanya kayak bukan orang Jambi ya? Oke, bukan orang Jambi. Saya lahir di Jambi. Saya lahir di Jambi. Saya lahir di Jambi, terus kuliah di Padang. Terus kuliahnya di Fakultas Peternakan. Saya Fakultas Peternakan, kemudian saya kerja di farmasi. Saya keluar, saya masuk industri kreatif. Saya menulis buku sastra Melayu Jambi pertama Indonesia, kata Pak Budayan. Novel pertama itu Canpi. Kemudian saya terjun di dunia sastra, kemudian dunia storytelling. Jadi memang nggak ada nyambung dengan jurusan saya, nutrisi dan makanan ternak. Harusnya kan mengolah pakan ternak gitu. Saya asli Jambi, Bapak orang Sungai Duren, almarhum. Ibu masih ada pesisir selatan. Cuma karena lama di Jawa, terus istri saya orang Jawa, jadi mungkin udah biasa dengan teman-teman. Tadi Bapak kan bilang berdirinya itu tahun 2007. 2007? Iya, sekarang ini kan tahun 2020. Sekarang 2020. Wah, lumayan lama Pak. Hampir 13 tahun nanti September. Nah, ya. Cara Bapak mempertahankan Jakos itu apa Pak? Kira-kira Ya, pertama ya kita harus melihat perkembangan zaman, kekinian kan, apalagi kalau dari segi usia mungkin kita ke zona nyaman, tapi nggak bisa, karena bisnis itu nggak bisa di zona nyaman. Kita harus melihat kreatif inovatif, nah itu penting. Nah, karena itu maka saya harus butuh tim. Saya butuh ada tim, di sini timnya lengkap. Jadi ada anak muda, mahasiswa, dia videografer, fotografer, bagian sosmed, ada yang tim kreatif. Jadi makanya sebuah bisnis itu dibangun dengan kekuatan tim. Kalau ngikutin saya akan jadul, ketinggalan. Nggak update kan apa misalnya kekinian gitu kan, baik desain, baik mungkin cara kita menawarkan produknya dan lain sebagainya. Jadi melihat apa perkembangan sekarang, apa perubahan zaman dan lain sebagainya, itu kita harus peka. Itu Jadi sih alasan Jakos ini mampu bersaing ini ngikutin perkembangan zaman gitu ya. harus mengikuti, karena pengalaman yang kebutuhan kan. Misalnya, desain-desain sekarang itu ternyata nggak suka banyak gambar, pengennya itu lebih simple, hanya font. Nah, kita keluarkan yang font gitu kan. Nah, itu kan kita dari riset di mana pas orang beli di sini itu nggak orang beli di Jakos itu di offline kebutuhannya ini gitu loh kan. Baik dari segi harga dan desain. Nah, itu aja kita harus bisa membaca kebutuhan pasar kan. Bisnis yang sukses itu adalah bisnis yang melihat masalah orang lain, kita mau menyelesaikannya yang mana, bagaimana. Bukan, aku punya produk ini, aku jual, belum tentu laku. Kan kadang coba saya teman-teman, produk kita mau berbisnis itu, kita bikin produk dulu atau kita hunting dulu target market. Hunting dulu cari market dulu. Tapi kebanyakan terjadi apa? Produk dulu kan, iya. Kebanyakan mahasiswa gitu kan. Maaf, dan pemikiran di pelajar SMA, saya udah ngisi di berbagai tempat kan, di SMA, di kuliah di SMA, kata Pak gurunya, Pak Berlian, ini minta tolong gimana kalau kita buat nanti di kelas ini nanti diajari Pak produknya Pak, produk-produk kreatif diajari Pak gimana caranya. Nah, pemikiran kepala sekolah aja udah keliru. Saya rombak Pak, saya nggak akan ngajarkan produk, itu produk itu teknis. Bisnis sukses itu
skill itu cuma 5%, attitude 5%. Yang dikuatkan adalah mindset. Mindset itu 90%. Nah, yang masalah sekarang kita itu adalah mindsetnya adalah produk dulu. Tolong dong Pak, itu masalah teknis, semua orang bisa. Apa contoh misalnya? Saya nggak bisa buat bakso, tapi saya mau bisnis bakso dan saya sukses dengan bakso, dengan bisnis bakso. Apa yang harus saya lakukan? Coba tebak. Bakso berarti Saya nggak tahu bakso, saya nggak bisa buat bakso, Iya. nggak ngerti tentang bakso. Tapi saya mempelajari bakso, iya. Secara teknis saya nggak bisa membuat bakso. Tapi saya ingin berbisnis bakso, saya punya uang. Tapi dengan bisnis bakso, saya nggak perlu puluhan tahun. Dengan 3 tahun saya sudah sukses. Apa yang harus saya lakukan yang tercepat? cari karyawan sih. Cari karyawan. Terus saya nggak bisa buat bakso. Apa yang harus saya cari orangnya? Apa yang harus saya cari? Yang tadi itu yang mempunyai kemampuan untuk buat bakso. Namanya siapa? Kokinya kan, Oh, chefnya koki, kan. ya. Nah, saya harus cari chef. Siapa chef terbaik yang ada di kota Jambi akan saya bayar mahal. Betul. Saya harus men-shortcut, membuat jalan pintas supaya bisnis bakso saya nggak perlu puluhan tahun untuk bisa tumbuh besar. Oke, itulah bisnis. Jadi jangan berpikir bisnis itu produk, toh, gitu loh. Jadi kita lihat di marketnya pas atau tidak. Berarti ide itu yang dijual Iya, Pak, ya. ide boleh, eksekusi iya, tapi kita tahu dulu target marketnya. Gitu. Gimana? Lanjut Pak. Ini kan Bapak kan Japas ini udah 13 tahun nih Pak. Otomatis untuk di awal-awal nggak mungkin kan langsung sukses ini kan Pak. Itu masalah yang dihadapi pertama itu apa ya Pak? Ya pasti pendanaan, modal, tapi kita berjalan organik aja, natural gitu kan. Terus pemasaran. Nah, masalah yang sampai sekarang kita hadapi, mungkin UMKM Jambi yang bergerak di oleh-oleh ya, di industri pariwisata adalah pasar manusianya. Jadi trafficnya, lalu lintasnya, orang-orang yang datang ke Jambi ini tidak sebegitu banyak. Kita bisa bandingkan dengan Bangka Belitung misalnya. Janganlah sama Bukit Tinggi, Padang atau Danau Toba, Palembang, itu jelas. Dengan Bangka Belitung aja, Bangka Belitung sudah bisa menjual dengan Laskar Pelanginya. Lah kita mau jual apa? Kita mau jual apa coba? Orang datang ke Jambi, orang datang ke Kerinci lewatnya Sumatera Barat. IO-nya dari Sumatera Barat, tour leader-nya dari Sumatera Barat. Pesawatnya turun di Minangkabau Internasional, bukan turun di Sultan Taha. Itu aja udah PR. Bayangkan, kita masuk di industri pariwisata tapi kita bukan sebagai pemainnya. Terus orang-orang yang datang ke Jambi itu enggak, kita kan kota jasa dan perdagangan ya. Jadi kita bukan kota destinasi tujuan utama. Coba ada liburan ke Jambi, ada orang ngomong seperti itu. Mungkin ya karena ada keluarganya. Bukan kayak liburan ke Jogja ya benar-benar liburan gitu loh. Nah, akan berbeda. Nah, ini tantangan. Maka tantangan ini harus kolaborasi. Pemerintah jangan jalan sendiri gitu loh. Seperti di Turki itu mereka menguatkan para tour guide-nya untuk mendatangkan ke tempat-tempat destinasi, misalnya pabrik keramik, pabrik wall, pakaian-pakaian buatan dari orang-orang Turki sampai kuliner dan makanannya. Mau beli atau tidak nggak apa-apa. Nah itu sebuah kekuatan, makanya itu PR juga. Bagaimana pemerintah punya strategi marketing juga atau entrepreneurship, government entrepreneurship government. Nah itu harus ada juga. Nah ini yang harus saya dan teman-teman juga giatkan. Jadi jangan jalan sendiri gitu. Jadi buatlah event, datangkan orang sebanyak-banyaknya di Jambi, maka kami akan tumbuh. Gitu. Itu PR terbesar kita. Jadi sampai sekarang peran pemerintah menurut Bapak ini masih kurang ya? Ya, masih kurang. Ada tapi kurang atau beberapa sisi yang lain aja, tapi harusnya komprehensif ya, lengkap. Jadi kita buka paling lama, paling malam. Nah, itu hasilnya lebih juga dilihat terus lengkap dari berbagai berbagai varian produknya gitu kan, dari harga yang murah sampai yang tinggi juga ada gitu kan, sesuai dari kebutuhan marketnya. Itu juga seharusnya saya ingin berdebat dengan pemerintah. Kebetulan ini baru diamanahkan sebagai Ketua Komite Ekonomi Kreatif Jambi. Ini baru dapat SK dari Gubernur. Nah, insya Allah kita akan dobrak. Jadi ya silakan dari teman-teman mahasiswa juga mau gabung nanti sebagai anggota, silakan. Kita akan bersinergi dengan CSR BUMN, dengan pemerintah, dengan stakeholder, dengan lembaga penelitian dan sebagainya. Kedepannya ini harus diperbaiki. Jadi UKM bisa tumbuh dan sejahtera kan, tujuannya seperti itu. Nah itu kebijakan aja. Kalau masalah modal oke lah kita bisa cari, tapi kebijakan itu pengaruh. Nah itu salah satu faktor eksternal keberhasilan dari sebuah bisnis. Gitu. Ini Pak, modal tadi Bapak ini kan katanya modal yang DP kurang. Nah terus untuk memulai awal itu bagaimana? Bapak menggait teman Bapak atau berapa orang? Kalau dari awal saya buat desain aja, kemudian pakai uang sendiri. Kan saya ada uang ini ya, uang pensiun dini ya. Iya. Karena saya pengen desain dan pensiun dini gitu loh.
Jadi saya resign tapi nggak dapat uang, harus dapat uang juga gitu. Dapat uang resign, itu saya kembangkan untuk Jakos. Pertama-tama yang nggak ada beli, yang nggak ada yang PO gitu ya Pak? Enggak, udah jadi, tapi nggak ada pembelinya, nggak ada pembeli. Dan pertama kali itu di daerah Gria Mayang, tahu dekat kuburan kebun daging, nggak tahu ya? Belum Pak. Itu rumah saya tuh 4 meter dari kuburan, dan dalam 1 bulan itu nggak ada yang beli, paling 1. Beli itu karena tetangga aja, nah, seperti itu. Gitu, jadi dana sendiri. Saya nggak ada minjem di bank waktu itu, nggak ada. Jadi gini Pak, 13 tahun kan bukan waktu yang singkat Pak ya. Jadi 13 tahun. perkembangan Jakos ini dari tahun ke tahun itu gimana tuh Pak? Ya alhamdulillah sebenarnya bagus ya. Puncaknya tuh di 2015 ya, 2015. Masuk kita di 2016 pertengahan agak turun sedikit. Nah, mulai yang agak ininya lumayan kita kurang bagus ya. Mungkin karena faktor ekonomi juga, ekonomi global, ekonomi Indonesia itu 2019. 2019 itu benar, faktor kebijakan aja itu sangat berpengaruh. Contoh, per 8 Januari 2019 sudah diberlakukan bagasi di Lion Air. Sementara Lion Air adalah maskapai LCC kan, low cost carrier. Jadi yang paling murah, kemudian dia berlakukan itu, akhirnya orang apa dampaknya? Tidak mau bawa barang, tidak mau bawa oleh-oleh. Nah, itu udah langsung wood gitu kan. Terus ya, banjir Jakarta. Jadi kalau Jakarta banjir, kalau Jakarta terjadi something wrong gitu, ya maka akan berimbas pada Jambi. Itu yang kalau kita amati. Jadi sangat berpengaruh tuh. Makanya Jakarta harus baik-baik saja. Nah, tapi bisnis kita nggak bisa seperti ini. Ini nggak sehat kan? Tergantung dari kota lain. Nah, jadi ya kami ada pengembangan bisnis yang lain gitu. Diferensiasi brand yang lain gitu. Kalau untuk produknya apa aja Pak yang dijual sampai sekarang? Dari awal sampai Kalau dari awal beda dong. Kalau dari awal kan dulu kaos saja kan. Makanya kaos. Jambi punya kaos kan. Iya. Setelah ada request, kebutuhan pasar, kok nggak ada keripik, kok nggak ada dodol, kok nggak ada ini, kami ada batik. Dan akhirnya kita banyak ada batik, souvenir, makanan, lempok, dodol kentang dari Kerinci ya. Dari Kerinci ada dari Tanjung. Nah itu dari perajin ya UMKM. Itu kami nggak buat. Ciri khas Jambi. Ya, ciri khas Jambi. Karena kan nggak mungkin kita kan fokus di mana kan. Kalau backbone-nya intinya ya kaos. Atau brand lain ya, kayak brand lain tadi yang penguatnya itu selain Jakos tadi kami melahirkan namanya brandnya tuh Rashid Muslim Wear, Rashid double A, Rashid. Nah Rashid itu almarhum bapak, jadi saya punya cita-cita membangun masjid atas nama almarhum bapak dengan brand kaos muslim, kaos islami. Nah itu gerakannya nanti se-Indonesia, jadi ada reseller, distributor dan agen. Boleh teman-teman mahasiswa juga boleh gabung. Jadi biar bisa mencicipi menjadi bagian dari Jakos Corporation ini tadi. Karena itu tadi kan salah satu faktor bagaimana kalau Jakarta atau kota-kota besar itu terganggu, maka bisnis kita terganggu. Itu nggak bagus, itu nggak sehat. Maka kita harus membuat lompatan-lompatan yang lain. Gitu. Tadi kan di bawah itu Pak ada kayak kegiatan sosial itu Pak. Berarti Jakos ini sering juga Pak? Ya sering. Kegiatan sosial. Kayak kemarin kan saya baru jadi salah satu narasumber ya, kita berbagi di ACT, ASI Cepat Tanggap Kemanusiaan. Saya bicara tentang kerelawanan waktu saya di pasca gempa Lombok kan. Nggak bicara Jakos, tapi kan brand Jakos itu mengikuti kemana saya juga. Jadi saya ngisi di motivasi atau masalah materi bisnis di dinas-dinas atau lembaga-lembaga atau di sekolah-sekolah atau di kampus-kampus itu otomatis kan brand Jakos yang saya bawa juga kan. Berlian Santosa, owner Jakos. Tanpa saya ngomong Jakos pun orang akan tahu gitu. Nah, jadi itu bagian dari campaign lah, dari kampanye branding gitu kan. Jadi branding itu tidak hanya orang langsung beli, enggak. Tetapi membuat orang di kepala mereka tuh berdengung seperti ada lebah gitu kan. Nah, berdengung itu tadi dia akan kalau mau beli kaos Jakos, kalau mau beli kaos oleh-oleh ke Jakos. Itu namanya branding. Itu namanya berdengung. Itulah branding. Rata-rata Pak, market pembelian dari Jakos ini anak muda, target orang tua, marketnya ya. Kalau segmen pasarnya itu dari anak muda, anak tua juga. Anak muda, Ya maksudnya tuh anak muda dan orang tua. Jadi dari usia berapa ya? 17-an. Kalau punya duit ya 17 itu jarang. Itu uang orang tuanya. Kalau benar-benar target market itu 22 sampai 45. Tapi antara di bawah dan di atas itu sudah ada lumayan banyak. Intinya itu target market kita 22 sampai 45 itu target market kita.
orang-orang pekerja, anak-anak yang anak-anak muda, komunitas, macam-macam. Dari usia itu banyak macam-macam. Dosen atau rombongan dari MPR, artis juga ada, pengusaha atau macam-macam. Guru. Isinya rentang 22 sampai 45 itu banyak. Di atas itu juga ada, cuman yang paling kuat 22 sampai 45. Oh, nanya omset boleh nggak Pak? Misalkan berapa lah? Omset boleh. ya boleh. Ya. Tahu ya? Hah? Untuk Oh, kisaran, iya. kisaran juga nggak bisa Pak ya? Ya kisaran masih ratusan juta lah. Wow, Doain itu per ya, bulan, mudah-mudahan bisa Itu per bulan Pak? per bulan. Masih kecil itu, Wow. masih kecil. Ya mohon doanya kalau bisa per bulan 1 M. Jakos ini berarti cuma satu itu di Baru satu ini. Enggak ada untuk perkembangan ngeluasin gitu aja. Iya, apalagi kan tadi Bapak Iya, bilang cuma kalau ini udah masuk. Jambi ini kan udah Atau kan? Oh. apalagi di Jambi kan Bapak tadi bilang kayak di Kerinci kan lebih Ya. ininya ketimbang di Jambinya kota. Ya, Jadi Bapak ada rencana nggak buat cabang Jakos di Kerinci gitu Pak? ya Dengan kalau lihat potensi dari besar. investor ada oke gitu kan. Oh. Yang penting kalau yang kami miliki Jakos utama ini ketika mungkin di Kerinci atau di Bungo atau dimanapun, tapi menggait investor kan, nanti kepemilikan mungkin konsorsium ya, saya dengan beberapa orang kayak gitu, boleh aja gitu kan. Dulu pernah ada tawaran gitu, cuman waktu itu kan awal banyak kami tolak, kami nggak mau sistem belum berjalan kita lempar ke pasar gitu kan. Jadi kalau waralaba itu Iya. kalau kayak makanan aja, waralaba itu harus minimal 3 tahun. Kalau ada waralaba, ada orang yang menawarkan bisnisnya di bawah 3 tahun, misalnya bisnis makanan, kopi atau apa, masih di bawah 3 tahun, itu dipastikan dia butuh uang. Artinya apa? Sistemnya belum kuat. Ya. Dia belum punya nama. Itu dipastikan seperti itu. Peganglah omongan saya. Karena apa? Ini pengalaman para mentor dan teman-teman. Jadi baru buka setahun kesannya rame gitu kan. Itu nggak jaminan bisnis itu settle. Iya, dia masih ngurus satu. Masih karyawan, masih sedikit. Tapi ketika dia buka bisnis di tempat yang lain, sistemnya belum jalan, pasti amburadul, berantakan, tutup semuanya. Gitu. Jadi hati-hati masalah franchise itu aja udah berbeda. Di bisnis yang sehat itu kalau mau diwaralabakan di atas 3 tahun minimal. Ada sih rencana Jakos seperti itu. Ya kita organik aja. Bapak ini kan dari penjelasan kayak ini kayak udah apa bisa dibilang kayak seperti mentor gitu ya Pak. Bapak pernah nggak di orang mau buka Ngisi usaha acara gitu. mentor? Bapak mentornya Ya. dibayar untuk khusus mentor. Kalau bahasa di bisnis ya mentor atau coach gitu kan. Ya ada alhamdulillah seperti itu, tapi saya nggak mau disebut sebagai, sebenarnya saya tidak mau disebut sama mentor atau coach karena berat bebannya, tapi binaan saya ngomongnya seperti itu. Cuman kalau saya mengidentify diri saya, mengakukan diri saya adalah seorang mentor atau coach, enggak. Karena ya berat sebenarnya bebannya kan. Itu pun harus ada sertifikat kalau coach kan. Walaupun saya ada di grounded business coaching gitu kan, ada sertifikat kalau ada membina 50 orang. Sebenarnya saya udah membina lebih banyak 50 orang. Cuman saya nggak ngikut sertifikasi itu. Ya natural aja karena saya nggak mau jadi business coach yang kalau business coach itu kan dia fokus ya gitu. Iya. Kalau saya mengalir gitu kan, mengalir. Saya entrepreneur gitu loh, bukan seorang business coach. Coach itu adalah panggilan jiwa. Saya berbagi di kampus, di lembaga, di dinas, dibayar dari tidak dibayar sampai dibayar, dari dibayar murah sampai dibayar mahal. Nah, itu berbagi. Jadi saya memang tidak mengambil sertifikasi gitu. Jadi ketika binaan memanggil saya seorang coach, ya udahlah. Tapi saya tidak bilang ini ya dengan coach berlian, enggak pernah saya ngomong kayak gitu. Berarti lebih diakuin orang Bapak ini cuma Bapak. Ya saya enggak mau. Saya apalagi motivator ya, no. Iya. Saya enggak mau disebut motivator. Kalau orang mau nyebut tukang kompor aja. Ya enggak mau. Mending saya storyteller atau penulis atau entrepreneur itu. Lebih nyaman. Karena Ini bebannya. Bapak tadi kan ada membina lebih dari 50 orang kan? Lebih. Ada semacam organisasi perkumpulan gitu? Ada banyak ya. Saya adalah salah satu finalis penggerak wira usaha muda pemula berprestasi 2017 dari Kemenpora. Jadi satu juara 4 ya, tipis dengan juara 3. Jadi nilainya 1,8. Poin yang selisih nilai itu 1,8. Jurinya orang-orang luar biasa ya. Jadi para coach, master coach, kemudian ada orang deputi dari kementerian dan lain sebagainya. Nah situ saya belajar gitu kan. Karena memang saya bukan seorang coach yang bersertifikat ya, yang memang menjurus ke coach ya, tapi ya natural gitu kan. Nah itu tangan di atas TDA, nanti teman-teman mahasiswa boleh gabung. Terus
UBI juga, Wirausaha Bank Indonesia, itu saya sebagai peserta, kita berbagi juga. Jadi banyak komunitas bisnis yang ikuti, GBC, Growth Business Coach, kemudian SBM, Smart Business Map, dan lain sebagainya. Itu guru-guru saya banyak sekali sih, saya sampai lupa lembaga yang saya ikuti gitu loh. Lembaga yang saya ikuti, saya jadi peserta, dan saya juga kadang berbagi ilmu gitu kan, di materi-materi. Ini saya binaan ini nanti ada final testnya terakhir. Binaan bisnis juga ada, dan mereka sudah jadi entrepreneur semua, udah jadi. Itu cara gabungnya gimana Pak? Kalau TDA gabung aja, kalau tangan di atas itu gabung sama Hatta namanya ketuanya, itu tinggal gabung ikutin acaranya, banyak mahasiswa. Jadi yang mahal itu kan jaringan ya. Iya sih Pak. Yang mahal itu sebenarnya bukan uang, yang mahal itu jaringan. Jadi kalau kita hanya bermain di lingkungan mahasiswa, jadi pikiran kita tuh itu tadi gitu kan, produk apa ya gitu, tapi nggak tahu marketnya gitu kan. Nah kalau kita di sana, kita beda lagi pikirannya. Kan itu sudah bukan hanya mahasiswa isinya kan, para entrepreneur yang udah jadi. Nah, percepatan kalian ketika pasca kampus itu jadinya cepet, lebih mateng gitu. Kalau saya sarankan, mumpung mahasiswa yang berminat di dunia entrepreneur, silakan. Apalagi saya di Komite Ekonomi Kreatif kan, itu saya membuka 16 subsektor kan. Dia manakan 16 subsektor yang bersama teman-teman yang sudah pakar juga, arsitektur, desain grafis, desain komunikasi visual, kuliner, fashion, seni pertunjukan, seni musik, itu mereka orang-orang yang pakar. Nah, saya membersamai mereka gitu. Saya dibersamai mereka juga. Pilihannya banyak. Ini misalkan nih ada yang gabung nih Pak. Tiba-tiba dia mempunyai produk atau semacam pemikiran untuk membuka usaha, atau apakah di perkumpulan itu ada untuk menanamkan ya akan dimentorin. Jadi kan kayak seperti kan saya jadi mentor kan, megang 10 orang. Jadi kita bina, bukan dibinasakan kan. Dibina sampai ya kan tergantung mereka mau berubah atau tidak, kan tergantung pribadi, nggak mungkin kita paksa-paksakan. Tapi kebanyakan perubahan mindset itu jalan. Yang mahal itu perubahan mindset. Nah, mereka mau datang, mereka mau belajar, di hari libur mau belajar, tugas-tugas dijalankan. Itu jadi bagus itu. Itu ada pembinaannya. Makanya bukan sekedar habis seminar, kan kebanyakan di mahasiswa seminar habis selesai bingung kan, mau apa ya gitu kan, idenya mentok lagi, terus bingung lagi, itu nggak ada orang gitu kan. Nah, kalau di komunitas bisnis kita kan ada pembinaan, ada event juga, ada sharing session dan lain sebagainya, ada gurunya, ada mentornya, ada tempat bertanya, gratis lagi. Bayangkan kalau ikut coaching bisnis itu nggak murah lah. Coaching bisnis itu mahal. Kalau sama guru saya aja, master coach itu sekali duduk dengan direksi sebuah bank di Jakarta itu 30 menit sambil minum teh itu dibayar 30 juta. Setengah jam itu dibayar 30 juta. Itu coaching yang benar. Coaching cuma nanya aja gimana, apa kendalanya. Kan coach itu kan mendengar. Teknik mendengar. Kalau coaching itu tekniknya mendengar. Dia enggak, oh kamu terus gini, enggak, dia cuma dengar. Oh gitu. Jadi apa yang dilakukan? Dimulai dari mana gitu aja. Itu coach. Tapi itu yang sudah bersertifikasi kan. Cuman saya mendalami itu, ngerti, dan saya tidak memilih jadi business coach. Saya sebagai entrepreneur. Kalau coach itu adalah atau mentor itu saya berbagi. Itu. Untuk pertanyaan terakhir Pak, tadi kan Bapak bilang kalau kita mau berbisnis itu jangan lihat produknya apa, cuman kita lihat marketnya apa. Iya. Cuman kami Pak di bangku perkuliahan tuh biasanya apa yang diajarkan? ditekankan kayak kalau mau pengen usaha buka aja dulu, masalah ini nanti. Nah itu kan agak berbanding terbalik sama teori Bapak nih. Ini jadi kayak mana tuh Pak? Sebenarnya sih tidak berbanding terbalik ya, sebenarnya satu arah. Betul. Ya, jadi kan terlalu sama. banyak teori, terlalu banyak analisa, pakai otak kiri, nggak jalan otak kanannya gitu kan. Kedua-duanya benar. Jadi analisa, jadi gini. Kenapa sih kita langsung eksekusi? Itu betul. Tapi sebelum eksekusi, jadi gini. Ketika kita mau nanti kalian akan menikah. Kan nggak mungkin, wah ada cewek itu, aku langsung ngelamar ya gitu kan. Lah kita kerja belum jelas, kemudian itu anak siapa, nggak tahu apa jenis kelaminnya, bener nggak perempuan, jangan-jangan nyamar. Nah semua kan lihat kan, makanya kalau orang Jawa itu ada bibit, bebet, bobot, apa gitu kan. Tujuannya apa? Kita kan mau mendalami bener, kita sendiri siap nikah nggak? Kalau nanti siap nikah, apa kedepannya gitu kan. Nah bukan sekedar langsung terjun kan. Memang dulu misalnya kalau mau buka ya buka aja, itu betul. Cuman memantapkan diri dulu kan, bukan banyak mikir, memantapkan diri. Nah kan kalau kita di bisnis itu macam-macam, ada namanya nanti ada apa BMC, Business Model Canvas, itu business plan. Kenapa kita perlu menyusun business plan? Ya bahasanya ya, rencana bisnis. Itu karena biar kita matang dan cepat untuk meledakkan bisnis tadi. Kenapa? Karena banyak partnya, banyak bagian harus kita lakukan nanti. Bukan kita nggak mau eksekusi cepat.
Contoh target market. Rendang sama coklat. Itu kalau rendang rasanya apa? Asin manis. Asin, manis, gurih. Coklat Ya manis dong. manis gitu kan. Sekarang gini, saya mau bisnis. Oh, saya ada ide nih, ide gila gitu kan. Belum ada orang buka rendang sama coklat. Pasti ini keren. Ini saya berpikir keren. Saya punya uang 1,3 miliar. Saya mau buat toko, pokoknya coklat ini keren. Namanya Cokren, coklat rendang. Saya buat klub. Saya buat. Dan ini sebuah studi kasus ya. Dan ini kejadian nyata. Saya buat gitu kan. Terus saya kasih teman-teman. Cokren ini, coklat dengan rendang digabung ya. Tadi tahu kan rasanya seperti apa? Ini digabung, Tahu. bukan dia berdiri sendiri, digabung. Kira-kira enak nggak? Kira-kira Kayaknya enggak, Pak. aneh ya, Pasti aneh kan. Nah, ketika aneh, kira-kira kamu mau nggak dikasih? Dikasih aja dulu. Kalau Dikasih dikasih gratis, mau, oke. Setelah dikasih, mau nggak makannya? Makannya enak nggak? Pasti enak atau tidak? Eh, Belum tahu kan? Belum tahu. Nah, setelah belum tahu, mungkin makanannya aneh, makanan alien gitu kan. Kalian Iya. mau beli nggak? kalau mungkin Kan sudah nggak ngerti, kayaknya aneh gitu kan. Pada cicipnya aneh. Kalian masih mau beli nggak? Ya enggak. Enggak kan? Lah inilah kejadiannya. Kejadian ini nyata gitu kan. Aku punya ide hebat digabung jadi satu dan ternyata produk ini gagal. Apa yang terjadi? Yang dia lakukan betul dieksekusi. Dia punya toko bagus, karyawan udah siap, tapi beli siapa? Yang beli karena rasa kasihan. Jadi kita bisnis bukan beli karena rasa kasihan, tapi benar-benar karena butuh gitu kan. Yang beli siapa? Tetangganya, ibunya, mamanya, keponakannya. Akhirnya bisnisnya mau jatuh. Tadi dirubah sama guru kita, sama master code kita, udah kamu pilih rendang apa coklat. Akhirnya dia pilih rendang, diperbaiki selama setengah tahun mungkin, baru dia bisa ekspor ke Malaysia. Apa yang terjadi pada bisnis ini? Apa yang terjadi? Apa? Karena dia memikirkan produk, bukan target market. Bukan masalah keren-kerenan. Bisnis ini bukan masalah keren-kerenan. Ini sebenarnya materi saya nih, panjang nih sebenarnya kan. Jadi lihat pasarnya, kebutuhan pasar. Oh ternyata pasar bukan butuh yang produk aneh. Bukan, dia belum bisa neriap. Karena apa? Yang tidak dia lakukan karena bisnis gagal apa coba? Dia belum tes pasar, namanya validasi pasar. Pasar harus divalidasi. Bener nggak butuh rendang tadi? Bener nggak butuh kaos tadi? Bener nggak butuh jasa septic tank? Bener nggak butuh jaket mahasiswa tadi? Oh ternyata mahasiswa nggak perlu jaket lagi, maka tidak akan ada bisnis konveksi lagi. Ini kan kebutuhan pasar. Iya kan? Adanya pakaian kalian ini karena berarti konveksi masih tumbuh. iya. Oh ada orang masih pakai baju, berarti fashion kaos masih tumbuh, jilbab masih tumbuh, kecuali orang tidak pakai baju lagi. Seluruh orang tidak pakai baju lagi, maka konveksi tidak akan hadir lagi di dunia ini. Jadi lihat dari market kan. Nah, tadi adalah validasi pasar. Nah, itu. Jadi bukan oh, ya buat aja betul, tapi kan kita harus mempersiapkan. Oh, setelah divalidasi, ternyata mereka maunya harga sekian. Kalau dijual harga sekian, desainnya mau seperti ini, harganya segini. Oh, kita jual dengan harga segini, barulah kita eksekusi. Gak usah banyak mikir, karena kita mikirnya udah sebelumnya. Eksekusi berikutnya kan. Sekarang kan tidak banyak mikir, ide apa ya, tapi nggak ada eksekusi. Kan itu kebanyakannya. Iya. Atau pokoknya maju tak gentar membela yang nah itu. Tapi setelah maju lemes, karena apa? Dia nggak punya plan, nggak punya bisnis plan kan. Iya. Pokoknya aku nikah, aku akan sama gadis itu, aku dapat, lu mau ngapain? Mau ngasih makan anak orang? Pakai apa? Kayak daun, kan enggak. Nah seperti itu. Itulah bisnis. Itu materi saya tuh. Enggak ada di buku. Enggak ada di buku. Doain semoga bukunya lahir Oh, lagi terima ya, asik. lagi persiapan buku. Oh. Gimana?